Kegagalan saya itu disebabkan karena saya either terlambat saya entry atau terlalu cepat saya entry. Semua itu berurusan dengan yang namanya time. Semakin panjang durasi kita berinvestasi, semakin besar opportunity untuk profit. Itu rule of thumb-nya. Ditanya kapan ya saham saya naik atau kapan ya turunnya berhenti? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab dengan waktu. Tapi kan tidak pernah terjawab. Trading is a business, dan bisnis itu tidak ada yang mudah. Semuanya penuh tantangan dan ada trik-triknya untuk kita bisa sukses. Thank you. Halo Sobat Ngerasat, kembali di program Hidden Masters bersama saya Adina Glenda. Nah, spesial hari ini aku lagi berada di salah satu kantor Astronaci. Dan siapa di sini yang nggak tahu sih sama founder Astronaci? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng sama Pak Gema Guyardi. Astronaci itu apa sih sebenarnya? Astronaci itu keilmuan yang tahun 2008 saya perkenalkan. Itu adalah perkembangan daripada teori-teori yang sebelumnya, dan sampai akhirnya 2011 dulu kita direcognize oleh Forbes Magazine. Dengan waktu itu saya membuat analisis bahwa tahun 2011 bulan Juli tanggal 22 dan 25 itu Jumat sama Senin, indeks kita akan mencapai 4100. Itu dipublish sama mereka 1 bulan sebelumnya, ditantang pada dasarnya. Dan kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk tidak salah, karena kalau salah seumur hidup saya salah. Itu benar. Iya kan, artinya publikasi internasional yang kayak begitu itu sudah bukan lagi kekuatan saya, itu Tuhan yang kasih lah. 2017 saya menjadi Master Financial Technical Analysis MFTA. Itu dari International Federation Technical Analysis. Kita submit jurnal, penelitian saya di approve, saya jadi MFTA. Di tahun 2021 saya lulus doktor, di mana disertasi yang pertama tentang financial astrologi dan technical analysis di-combine jadi satu menjadi ilmu astronaci itu. Ya akhirnya saya dapat muri lagi di situ. Di usia yang muda ya, bisa dibilang itu prestasinya Pak Gema luar biasa. Apa sih yang membuat Pak Gema akhirnya menemukan keilmuan astronaci ini pada awalnya? Kita percaya bahwa semua orang yang ke market itu tidak mungkin langsung lahir dan profit. Dan kita selalu semua itu mulai dari kegagalan. Pertanyaannya adalah mau bangkit nggak dari kegagalan? Kebangkitan saya dari kegagalan diikuti dengan literasi-literasi yang bagus, membaca buku yang bagus, melihat sejarah bagaimana, sampai akhirnya muncul sebuah insight bahwa kegagalan saya itu disebabkan karena saya either terlambat saya entry atau terlalu cepat saya entry. Semua itu berurusan dengan yang namanya time. Nah itu dasarnya saya coba, oh ternyata yang dulunya 10 kali trading saya rugi 7 kali, sekarang saya ruginya cuma 3 kali. Tetap ada rugi dong, nggak mungkin nggak gitu. Karena semakin pendek durasi kita berinvestasi, semakin banyak rugi. Semakin panjang durasi kita berinvestasi, semakin besar opportunity untuk profit. Itu rule of thumb-nya. Untuk keilmuan astronaci sendiri, mungkin bisa dijelaskan ini diambil dari apa astrologi? Apa bedanya mungkin di sini banyak yang tahu astrologi itu zodiak kali, beda ya Pak? Astrologi, astronaci itu astrologi dan Fibonacci. Di dalam keilmuan astronaci ada 4 dimensi. Kita menganut why untuk menjawab makro di mana kita akan berinvestasi, itu menggunakan makroekonomi. What to invest itu kita menggunakan fundamental valuation modeling. Terus kemudian where to invest, di mana saya harus beli, itu pakai technical analysis, dan kapan saya harus beli, itu menggunakan astrologi dan Fibonacci. Jadi 4 dimensi ini. Kita percaya bahwa di alam semesta ini kunci penentu waktu itu matahari. Bahkan puasa pun juga orang melihat, kalau Arab kan menggunakan Julian calendar atau bulan. Kita sekarang tahu hari ini September, besok Oktober, tanggal berapa. Pernah tahu nggak itu dapatnya dari mana tanggal-tanggal itu? Itu adalah Gregorian calendar, yang dasarnya adalah menggunakan matahari. Kalau China menggunakan kalender bulan, Arab juga menggunakan Julian atau bulan juga. Kita menganut internasional, menganut Greek, Yunani. Ya, jadi matahari itu sebagai penentu timing, bulan sebagai pasang surut, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lepas dengan masalah hukum alam. Pasang surut, Anda bisnis garam, ikan, tambak, semua ada hubungan sama siklus bulan. Kemudian kita bicara matahari. Contoh nih, dalam musim dingin,
itu kan musim kan yang menentukan matahari. Pada saat ada musim dingin dan kemudian tanaman itu tidak bisa dipanen dan akhirnya supply berkurang, harga akan naik atau turun? Harga pasti akan naik karena supply-nya berkurang kan. Nah, dengan demikian pada saat kita sudah bicara tentang supply yang berkurang gara-gara matahari tersebut sebagai timing, kita tahu, oh kalau mataharinya di bulan sekian, season atau siklusnya akan seperti apa. Nah, itu salah satu dasar penentuannya. Dan pada akhirnya secara gampang kita akan lihat siklus moon phase, ada full moon cycle. Anda bisa coba itu di Bank BRI contohnya, akan banyak pembalikan arah ketika moon cycle-nya terjadi. Dan itu apakah bisa dijelaskan? Sudah ada disertasi dan paper-paper sebelumnya yang menyatakan bahwa memang cycle bulan itu berhubungan dengan financial market. Itu sudah ditemukan sebelumnya. Tugas saya menyempurnakan untuk lebih tajam lagi, lebih detail, dan disertasi saya pada gold dan IHSG gitu. Oke, jadi untuk analisis Fibonacci ini sebagai pelengkap ya Pak? Pelengkap, untuk menjawab timingnya. Karena memang selama ini kan pincang, nggak ada time-nya. Padahal kalau kita tahu tentang grafik itu 45 derajat atau bergerak diagonal, itu karena ada unsur time-nya. Kalau kita dulu sekolah, kita menggambar grafik kan tidak mungkin tegak lurus, selalu ke samping. Kenapa bisa ke samping? Karena ada unsur time kan. Ya, ke atas tuh unitnya, ke samping kan satuan waktunya. Nah, artinya kalau kita lihat pasar saham itu pasti apa? Bergerak ke kanan. Kenapa? Karena ada unsur waktu. Kalau kita melihat chart, nah dari situlah kita melihat chart candlestick kayak atau bar chart. Kalau point of figure mungkin vertikal, larinya beda. Tapi kalau kita bicara tentang candlestick atau line chart dan seterusnya pasti ke kanan. Kenapa? Karena ada unsur waktu. Nah, selama ini kita tidak membahas tentang waktu kan. Kita bicara fokus harga berapa. Tapi kalau misalnya ditanya kapan ya saham saya naik atau kapan ya turunnya berhenti, itu kan pertanyaan yang harus dijawab dengan waktu. Tapi kan tidak pernah terjawab. Kalau ditanya seberapa akurat sih analisis Astronacci ini? Kalau kita bicara akurasi, maka dari setiap individual akurasi itu tidak bisa serta-merta dikasih tahu, oh akurasinya 70% atau 80% misalnya. Dibuktikan dulu dengan statistik. Ada beberapa penemuan siklus-siklus yang memang kalau kita bicara signifikansinya itu 95%. Karena itu yang kita bicara dengan chi-square. Tapi pada dasarnya sebuah hubungan, misalnya moon cycle terhadap market A. Kalau dia memang signifikan secara bahasa statistik, berarti dia minimum harus 95%. Tapi kalau kita bicara secara applicable-nya, apakah dengan menggunakan timing cycle ini bisa cukup akurat? Saya mengatakan dari 100 kali saya menganalisis, kira-kira dapat antara 70 sampai 83% benar. Sisanya noise, deviation, atau hal-hal yang kita tidak pernah tahu kenapa. Karena dinamika itu susah. Emosi manusia ada tendensi, tapi terkadang kita ada letupan-letupan yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan kita pun tidak tahu kan kenapa kita tiba-tiba marah ya gitu. Kalau untuk orang-orang di luar sana nih masih ada kira-kira yang skeptis gitu dengan ilmu Astronacci, tanggapannya Pak Gema gimana? Saya selalu menyampaikan dengan rendah hati, ada quote saya, jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. Anda skeptis itu kan karena tidak tahu. Sama seperti orang dulu bilang, menghina, mengolok-olok Pak Tirta. Gila apa lu ya? Jual air minum lebih mahal daripada minyak. Mungkin Anda belum lahir waktu itu. Saya mungkin juga belum lahir. Tapi orang tua kita pernah tahu. Hasilnya sekarang, semua orang minum air kemasan. Dulu diolok-olok, skeptis sih nggak apa-apa. Karena mereka punya pemahaman yang berbeda. Butuh waktu juga. Tapi kalau mau tahu, supaya skeptisnya bisa hilang, saya dengan tangan terbuka, calm, kita bicara. Mudah-mudahan cocok atau sesuai dengan nalar dan logik. Sebelum ke Astronacci, awalnya sendiri Pak Gema bisa nyemplung ke dunia pasar modal tuh gimana sih? Karena saya butuh uang, saya pingin sekolah pilot, saya nggak ada duit. Dan simple as that, Pak? Simple as that. Terus saya merasa bahwa ini kok asik ya. Saya waktu itu lihat koran Kompas, tiap hari ada harga penutupan gitu di belakang. Ini apa sih ini? Ini beli saham nih, beli apa sih sebenarnya gitu. Tante saya juga seorang investor saham pada saat itu. Saya ngeliat dia mondar-mandir ke galeri saham tiap hari gitu. Apa saya ingin tahu, dan saya mulai pelajari apa sih sebenarnya gitu. Dan ternyata asik banget gitu. Dan ini adalah satu dunia unlimited, kita bisa make money walaupun kita juga bisa losing money, tetapi it's manageable dibandingkan dengan kalau misalnya kita punya industri yang lain, itu tidak mudah untuk kita bisa survive di sana, juga nggak gampang. Trading is a business, dan bisnis itu tidak ada yang mudah, semuanya penuh tantangan dan ada trik-triknya untuk kita bisa sukses. Nah, sekarang itu banyak banget fenomena orang-orang terutama yang masih muda itu terjun ke dunia saham untuk trading for living. Karena kita tahu dulu kan investasi saham itu kan passive income ya. Bagi saya trading itu hanya salah satu jalan menuju ke kesuksesan. Saya trading
dapat hasil trading untuk mensupport entrepreneurship saya. Ngomongin soal bisnis Astronaci atau Pak Gema sendiri, sekarang bisnis lininya Pak Gema apa aja sih? Kalau kita bicara Astronaci in terms of financial company group, kita ada membership di app namanya A-Club Super App yang sejak tahun 2011 kita sudah mulai. Nah, itu ada ribuan orang di situ yang akan mendapatkan live education. Kita punya tim research ya untuk A-Club ini. Terus kemudian research, trading signal, webinars, itu semua dalam satu platform ya, video. Terus kita ada, we are the first online e-learning pertama yang ada di Indonesia ya, sejak tahun 2008 kita mulai. Ini adalah Astronaci Shop. Anda bisa kunjungi situ, ada video-video yang saya buat di mana sudah terbukti ribuan orang sudah dapat skill dari sana. Anda bisa tinggal subscribe, beli, seumur hidup Anda bisa lihat itu. Jadi kita produksi, kita syuting, dan pada akhirnya kita menjadikan satu itu produk ya. Jadi e-commerce-nya Astronaci. Terus kita ada kuliah saham, namanya Chartered Astronaci Trader, CAT. CAT ini kita bikin 2012, program sertifikasi dari Asosiasi Analis Astronaci yang juga sekarang sudah mendapatkan nomor pokok sekolah nasional. Jadi sudah di-approve oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu vocational study yang bisa menjalankan pendidikannya. Dan itu selama 1 tahun bekerja sama dengan Asosiasi Analis di Indonesia. Ada ujian masuk, ada ujian keluar sampai graduation. Dan kita bersyukur, terima kasih kepada teman-teman industri, lulusan-lulusan Astronaci ini diserap pasar modal. Selain daripada ini, kita ada brokerage juga. Kita ada brokerage di dunia pasar modal maupun di dunia pasar berjangka. Pada akhirnya di sektor aviation kita ada sekolah pilot di Amerika. Dan juga kita ada ferry company. Wow. Jadi ferry company itu khusus untuk delivery pesawat. Jadi ada kayak kemarin adalah salah satu maskapai yang besar di Indonesia, pesawatnya dikembalikan, kita yang bawa, kita yang terbangin Boeing-nya atau pesawat yang lainnya. Jadi ini integrated satu bisnis. Dan satu lagi yang paling beda sendiri adalah kita punya wedding fotografi dan film. Oh, gitu. Ini tempat Pak Gema menyalurkan hobinya. Yes, hobi itu, semua hobi saya menjadi bisnis. Oke, Pak Gema, sebelum perjalanan sesukses sekarang itu apakah dari dulu memang banyak sekolah gitu sampai ilmunya sebanyak itu, atau bagaimana nih Pak? Saya banyak learning by doing. Terus kemudian saya mencari referensi atau literasi yang memang sudah standar internasional. Saya tidak mau sembarangan mengenyam pendidikan yang asal-asalan, karena saya berani bayar mahal untuk pendidikan. Itu konsep saya. Ada orang yang tidak mau bayar pendidikan, dia memilih belajar dari YouTube aja, tapi sayangnya banyak kesesatan yang didapat. Saya berani bayar mahal untuk semua training yang saya dapatkan. Even dunia financial market saya terus beli referensi, saya terus baca buku, karena banyak banget ilmu yang saya belum tahu. Sangat banyak ilmu-ilmu itu. Nah, itu saya terus kembangkan. Jadi seiring dan berjalan waktu saya ambil sertifikasi, karena sertifikasi itu merupakan standarisasi. Anda tidak mungkin kan menggunakan produk-produk yang tidak certified SNI, tidak certified dari negara ini, kan nggak mungkin kita pakai. Nggak boleh juga barangnya beredar. Makanan pun harus tersertifikasi sama BPOM. Sebagai pilot ini juga komersil atau memang awal dari hobi juga? Awalnya dari hobi, terus kemudian saya jadi flight instructor, saya punya sekolah pilot sendiri, sampai akhirnya jadi commercial pilot, tukang anterin pesawat gitu. Anterin pesawat. Jadi istilahnya supir tembak, nganterin pesawat. Dan punya course-nya juga ya kayaknya di Astronaci. Betul. Kita sebelum bahas sekarang nih di dunia financial, di dunia pilot gitu, Pak Gema apakah berasal dari keluarga yang memang menekankan pendidikan itu yang utama? Enggak juga, papa saya moderat, dia kasih arahan. Tapi jelas waktu saya umur 6 tahun itu papa saya bilang, kamu suatu ketika nanti harus jadi dokter, harus punya magister management pasti ya, terus MH, nanti bergelar. Nah itu saya masih ingat bahwa umur 6 tahun, dan sekarang memang benar gelar saya panjang banget gitu. Dan saya juga aktif sebagai lawyer sekarang. Saya magister hukum, ekonominya dokter, dengan berbagai macam certification. Tujuannya bukan buat gaya-gayaan, tapi indeed saya perlukan itu di dalam menjalankan bisnis saya. Saya perlu mengetahui tentang hukum supaya saya tidak menjadi pelanggar hukum. Saya memiliki kompetensi dari hal-hal vokasional supaya bisa mendukung saya di dalam mengambil keputusan. Karena apa yang terjadi sekarang ini perubahannya terlalu cepat. Ya, banyak disruptif yang terjadi, banyak hal-hal yang berubah, produk life cycle begitu pendek. Tidak mudah untuk kita mengambil satu keputusan gitu. Grand Piano nih, Pak Gema. Ceritanya dulu pernah ngamen katanya. Oh iya, saya dari hotel ke hotel, dan Grand Piano ini salah satu impian.
Jadi sekarang saya punya 3 grand piano. Dulu saya pingin banget punya ini, tapi orang tua nggak punya uang untuk beli. Dulu pakai piano yang biasa. Once saya punya duit, saya mau punya piano. Saya dulu ngamen dari hotel ke hotel waktu saya usia 17 tahun sampai usia 16 tahun waktu SMA saya udah ngamen dari hotel ke hotel di Surabaya, JW Marriott, Shangri-La, terus kemudian di Hotel Mandarin, terus di Sogo itu saya pemain piano. Dan pada akhirnya ya sekarang kita punya piano buat fun lah gitu. Jualan kue di pinggir jalan juga saya pernah jalan. Jadi semuanya nih, apa aja yang Pak Gema coba udah pernah jalanin? Saya pernah jadi guru les piano, main piano ngamen, pemain sulap, jadi MC, jalanin multi level marketing, jualan pembalut wanita keliling, ya kan. Mama saya bikin roti, saya jam 5 pagi di Surabaya keliling, jualan roti, kue, nawarin orang yang lagi senam pagi, saya tawarin. Saya pernah jadi calo tiket di bandara, sampai akhirnya saya pegang 5 bandara di Indonesia terbesar, saya pegang semua calo, ya kejar-kejaran sama aparat gitu. Ya namanya anak muda gimana, butuh duit kan. Sampai jadi sebelum saya masuk ke pasar modal, terakhir sebagai pebisnis udang, pembibitan udang. Jadi saya bibitkan udang di Pasir Putih, Situbondo. Terus saya bibitkan udang di Lamongan. Kita sudah sampai ukuran 1 cm, namanya benur itu. Kita kirim ke Tarakan. Saya arrange pesawatnya, didukung teman-teman dari airline maupun ada dari Angkatan Laut. Waktu itu masih ada mereka program kargo, kita bisa charter pesawatnya dan seterusnya. Itu dulu kita lakukan tahun 2005 sampai 2007. Persis sebelum Astronaci berdiri ya. Terus 2007 ada kondisi yang tidak baik di dunia perikanan ini, airnya terkontaminasi, kadar asamnya naik sehingga banyak kematian. Daripada udangnya akhirnya saya hijrah ke financial market. Itulah ending dari semuanya itu udah. Tapi kita mulainya itu saya dari seorang guru piano itu umur 14 tahun. Jadi SMA kelas 1 saya sudah bekerja sebagai guru piano. Itu awalnya memang iseng cari uang atau emang ayo? Oh, papaku. Oh. Mau jajan, cari duit sendiri. Even untuk saya les piano pun diutangin gitu. Saya belajar sulap pun diutangin. Saya masih ingat dipinjamin 2,5 juta. Setelah saya show kemana-kemana saya pulangin ke bapak saya. Jadi memang itu entrepreneurship sudah ditekankan sejak saya SMP. Bagi sebagian orang mungkin itu orang tua yang kejam, tapi saya bersyukur saya hidup dari keluarga yang keras terhadap saya. Dari sekian banyak nih yang sudah Pak Gema geluti gitu, berbagai macam bidang dari A sampai Z. Apa sih yang paling Pak Gema enjoy jalanin? Terbang sama trading. Yang dijalanin sekarang ya? Iya, yang sekarang. Karena belajar kehidupan tuh dari market. Coba kita lihat, yang kita bisa pelajari itu banyak banget. Belajar rendah hati, belajar sabar, belajar disiplin, itu semua di market. Dan itu inline dengan yang namanya penerbangan. Jadi kita nggak boleh gegabah, kita nggak boleh takabur, karena terbang itu membuat kita lebih dekat sama yang di atas, kan gitu ya. Literally lebih dekat. Iya, juga bahayanya kan juga ada risknya. Jadi ya sama lah, semua ada risk, ada planning dan seterusnya. Deket-deket ini deh Pak, plan Astronaci apa nih? Oh, deket-deket ini kita tanggal 24 September ya. Ini ada namanya event World Economic Forum Investment Strategy WFIS 2023. Dan ini adalah conference kita yang mungkin akan kita adakan setiap tahun. Dan kita sangat berharap dari teman-teman Mirai juga ada yang datang, karena ini sifatnya internasional. Jadi nanti akan ada pembicara dari International Federation Technical Analysis. Willen itu presidennya dari Jerman, dia akan datang. Terus juga kalau tidak ada halangan, semua sudah lancar, nanti ada Pak Kepala Staf Presiden Pak Jenderal Muldoko Purnawirawan, beliau akan datang juga untuk bicara tentang market outlook atau ekonomi outlook di 2023 itu seperti apa. Dan ini harapannya bisa dihadiri 300 sampai 400 orang. It's very nice to gather ya, karena nanti ada lunch provided juga, terus kemudian dinner provided juga di situ ya. Semua orang berkumpul bicara tentang market dan bicara tentang strategi menghadapi resesi global, apa yang harus dilakukan. Ini yang akan kita adakan. Dan tahun depan juga akan ada lagi, tahun depannya mudah-mudahan akan ada lagi. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Definisi sukses dari itu semua menurut Pak Gema apa? Jadi definisi sukses menurut saya adalah selain sukses untuk materi dalam kehidupan kita pribadi, saya berharap sukses itu untuk diri saya bisa menjadi inspirasi buat orang lain, saya bisa meninggalkan legacy buat orang lain, dan ketika saya sudah tidak ada kelak, orang akan sedih kehilangan saya. Seperti kita kehilangan Queen Elizabeth gitu ya, banyak orang bersedih. Artinya kita meninggalkan nama yang mana orang itu akan mengingat, wah saya pernah nih dulu berkenalan atau at least belajar dari saya dan sekarang hidup saya menjadi lebih baik. Itu sukses menurut saya. Jadi harta boleh ada banyak, boleh tidak, tapi yang jelas orang lain bisa
tersalurkan berkat itu melalui saya, dan saya pikir itu sesuai dengan peribahasa ya. Dulu kan bilang kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang ya kan, dan manusia sebaiknya meninggalkan nama baik dan berguna buat bangsa kita. Amin. Dan tentunya terima kasih banyak Pak Gema juga sudah memberikan banyak banget pelajaran berharga ya buat modal Indonesia. Mudah-mudahan dari situ kita sama-sama terus membangun edukasi finansial. Terima kasih banget Mirai sudah mempertimbangkan saya untuk ada di sini. Terima kasih banyak Pak Gema sudah menerima undangan kita ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih bisa berbincang-bincang lagi. Yes, of course. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Gema. Terima kasih semuanya. Baik, itu dia sahabat Meraset perbincangan kita dengan Gema Guyardi, founder dari Astronaci. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak insight ya buat sahabat Meraset semuanya. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Sampai jumpa. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.